Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema kuliah sambil kerja. Saya kira ini menarik ya, karena di era saat ini kuliah sambil kerja ini suatu sudah yang aktivitas yang banyak dilakukan oleh mahasiswa saat ini. Karena saking kompetitifnya dunia kerja, maka terus dilakukan kuliah sambil bekerja. Dan juga mungkin di bincang-bincang ini saya akan menanyakan ya ke narasumber gimana kampus mensiasati akan kebutuhan dari para mahasiswa yang mau tidak mau kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah. Dan seperti biasa tentu sebelum saya mengajak bincang-bincang, saya akan mengajak ke Tribuners untuk narasumber ya, untuk memperkenalkan diri. Saya akan memanggil Olive, tapi namanya tentu ini Enci ini, jadi saya minta memperkenalkan diri kepada Tribuners, silakan. Oke, halo Tribuners. Perkenalkan, saya Olivian Oro. Saat ini saya sebagai Ketua Program Studi Manajemen di Universitas Teknologi Sulawesi Utara. Dan kehadiran saya pada siang hari ini di sini, senang sekali saya bisa diundang di Tribun untuk sebagai narasumber dengan tema yang luar biasa, yaitu kuliah sambil kerja. Ya. Dan Tribuners tentu dari bincang-bincang singkat ini ya, dari perkenalan singkat, saya akan untuk menyingkat waktu ya, saya akan langsung ngajak Olive untuk kita, saya panggil nama aja ya di sini ya. Kalau di saja. kampus kita panggil Enci, Mem Olive. Tapi dia Mem Olive. Saya akan langsung, ini terkait dengan kuliah kita tema ya, tema perbincangan kita kuliah sambil kerja. Sekali lagi seperti yang saya utarakan di awal, bahwa kuliah sambil kerja ini boleh dikatakan sudah menjadi tren ya saat ini ya, sudah bertren saat ini, karena memang kuliah penting, kerja juga penting. Kerja juga penting. Jadi dibalik-balik juga tetap ya, kerja penting, kuliah itu adalah menunjang bagaimana sumber daya kita sehingga tetap bertahan di dunia kerja, bahkan mungkin karir kita akan berkembang ya. Pengembangan karir. Mungkin yang jadi pertanyaannya, Mem Olive ini kan di manajemen di Kaprodi ya, kepala atau ketua program studi manajemen di Universitas Sulawesi Utara Teknologi Sulawesi Utara ya. Ini sekali lagi, ini bicara soal kuliah sambil kerja bukan hal yang baru, tapi hal yang lama. Bagaimana pihak kampus melihat ini ya? Banyak tentu mungkin ada yang sudah diketahui, sudah waktu mendaftar sudah ngomong langsung ke pihak kampus, tapi ada yang mungkin yang diam-diam atau setelah semester 4, 5 baru dia kerja. Gimana dari pihak kampus mensiasati ini? Memang sekarang dari dunia kerja, kebanyakan kalau ada mahasiswa yang sudah sarjana ya, sudah selesai kuliah, sudah fresh graduate ya istilahnya. Kebanyakan mereka diwawancara pasti akan ditanyakan terkait apa pengalaman Anda, ya kan? Bukan ijazah sudah ada, tapi pengalamannya Anda apa? Sudah pernah bekerja belum? Sementara kan dia baru lulus kuliah. Nah, dari pihak kampus sendiri, dari kami di UTSUS ini melihat peluang yang ada, bahwa banyak perusahaan-perusahaan baik itu dunia usaha, dunia industri, mereka ingin calon karyawannya itu harus punya skill terlebih dahulu. Bukan hanya knowledge, tapi skill juga harus ada. Nah, di sini di UTSU banyak sekali mahasiswa yang pas pertama kali masuk belum bekerja. Tapi di semester 2 atau semester 3 mereka sudah bekerja. Nah, pihak kampus sangat fleksibel dalam hal ini. Jadi apalagi kita kan di kawasan bisnis, kampus kita. Jadi banyak sekali di kawasan Megamas. Jadi banyak sekali peluang-peluang kerja yang ada di sana. Nah, sementara dia juga dalam sebuah organisasi, mahasiswa baru ini dia bergaul dengan kakak-kakak tingkat yang sudah bekerja. Jadi dia langsung dapat pekerjaan. Nah, kampus tidak membatasi itu. Jadi kampus tidak pernah membatasi. Yang penting mahasiswa tersebut jujur bahwa
mem atau dosen pembimbingnya, Iya, iya, pembimbing iya. akademik, saya sudah dapat pekerjaan di sini. Malah kampus merasa bangga. Apalagi salah satu program Mas Menteri sekarang kan ini Kampus Merdeka ini, Ya, mahasiswa itu sudah harus punya skill. Harus punya Jadi pada skill. saat dia lulus, dia sudah punya skill untuk diterima di dunia kerja nantinya. Bahkan dia Nah, boleh menciptakan iya. lapangan pekerjaan, Yes, betul kemampuan, sekali. ya. Jadi Iya. dia mau berwirausaha Iya. atau apa, dia sudah bisa siap bekerja atau siap mempekerjakan orang lain istilahnya, Iya, iya, berwirausaha maksudnya. Nah, di sini UTSU tidak pernah membatasi itu. Malah Iya. UTSU mensiasati dan memfasilitasi mahasiswa Luar biasa yang ya, iya, ingin bekerja, yang belum bekerja untuk bisa Bekerja, dapat kerja, karena banyak sekali keuntungannya. Jadi di situ dia bisa membiayai kuliahnya sendiri, dia bisa mandiri, dan dia satu langkah di depan Di yang depan yang lainnya. lain, betul, Istilahnya betul. yang lain fokus hanya kuliah, Iya, iya. tapi dia sudah bisa kerja sambil kuliah, jalan beriringan. Knowledge dan skillnya Skill, dia ya. ambil sama-sama di saat dia menempuh perkuliahan. Iya. Ya. Tapi Mem Olive, ini kan tidak mudah sebenarnya. Artinya, Ya. artinya gini, Betul. kita mendorong saya Ya. di pihak yang kalau ada yang tidak menginginkan dan menginginkan, saya adalah pihak yang ikut mendorong ya. Saya sudah memposisikan diri. Tapi gini, itu tidak mudah. Saya Yes, kira. betul sekali. Tidak mudah. Betul. Gimana pengalaman dari Mem Olive melihat orang-orang Ya. yang sudah kerja, Ya. kemudian kan mungkin ada yang produk yang oke, Ya. lulus tepat waktu, Ya. selesai tepat waktu karena dia mampu memanage waktu, tapi ada mungkin yang tersendat-sendat atau Ya. mungkin gagal atau Ya. gimana? Jadi kembali lagi, kalau dari pihak kampus malah memfasilitasi mendukung, Mendukung, ya. mahasiswa untuk kerja sambil kuliah. Tapi dibutuhkan juga niat dari diri mahasiswa itu. Mahasiswanya. Dengan cara seperti apa? Dia bisa memanage, ya. Dan pertama dia punya niat dulu. Saya hanya kuliah sementara saya dari keluarga yang kurang mampu. Apakah saya harus terus berharap ke orang tua? Jadi dia harus punya niat dulu pertama dalam Ada tekad diri. ya, Yes, dia dia- harus punya tekad dulu dalam diri bahwa saya harus kerja selain untuk membantu orang tua untuk bisa membiayai kuliah saya. Misalnya dia tidak dapat beasiswa ya. Saya juga harus punya skill di sini, ya toh. Jadi pertama niat, kedua dia harus memanage waktu. Jadi saat dia kuliah, dia fokus kuliah. Jangan dia ingat, oh ini sebentar saya ada mau angkat barang satu truk di sini, aduh gimana. Jadi dia nggak akan fokus. Jadi Ya, benar. dalam dirinya itu dia harus Belajar bisa memanage, ya, yes. belajar. Bahwa kalau dia sementara kuliah, dia fokus di kuliah. Saat dia kerja, dia harus fokus di pekerjaan. Jangan ingat tugas kuliah. Tugas Jadi kuliah, dia harus ya. manage itu. Dan prioritas utama. Jadi harus ada skala prioritas maksudnya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa saat kuliah fokus di kuliah, Iya, saat iya. kerja, tapi semuanya kembali dari diri mahasiswa, kemauan, keinginan dan tekad dari mahasiswa Mahasiswa, itu. ya. Iya. Jadi dia harus belajar keras, dia Iya. artinya gini. Kan begini, banyak contoh yang sukses ya. Ya, Banyak sekali contoh. Mungkin daripada gagal lebih banyak yang sukses karena Iya. saya kira orang yang kerja, kemudian kemudian dia kuliah, orang yang benar-benar sangat memanage kehidupannya. dia Orang bisa yang benar-benar manage. sangat ini ya, sudah sangat menyadari akan pentingnya waktu. Iya, betul, Waktu ya. betul. Ya. Mm-mm. Dan ini tentu kita bersyukur karena ada perguruan-perguruan tinggi Iya. yang mendorong, yang Iya. memberikan keleluasaan Iya, ya, betul. keleluasaan. Karena kalau saya dengar-dengar kalau waktu-waktu dulu banyak juga kampus-kampus yang memang tidak Iya. mau tahu Jadi sehingga harus pilih harus memilih kuliah atau antara kerja, mana yang mau lepas. Betul, Kuliah betul, tuh. betul. Iya. Itu yang susah di situ. Kalau jadi memang betul-betul memang kampus sudah harus bisa memahami bahwa mahasiswa tersebut dia sambil kuliah, kita harus mendorong juga Iya, dia iya, untuk iya. selain dia kuliah, enggak apa-apa. Jadi fleksibel lah istilahnya. Mahasiswa yang penting mahasiswa jujur ke dosen atau ke kampus bahwa saya sudah dapat pekerjaan, dan dia juga dibutuhkan Betul, kejujuran untuk jujur di tempat kerja, bahwa jadi istilahnya dia pintar memanage, bahwa dia jujur di kampus, dia jujur di tempat kerja bahwa saya sebenarnya sedang kuliah Pak. Jadi giliran misalnya ada Sehingga dosen juga momen-momen, memahami iya, ya. dan tempat kerja juga akan memahami bahwa dia sementara kuliah. Iya. Jadi di saat misalnya dia ada ujian atau ada kegiatan yang harus Ada diikuti ini di ya, kampus, dispensasi atau bos apa. atau pimpinan pasti mengerti, dan teman kerjanya mengerti, oh bisa gantian shift atau apa. Jadi istilahnya jujur mahasiswa tersebut harus jujur baik di tempat kerja maupun di kampus bahwa dia sudah bekerja, itu saja, dan memanage waktu.
Mem Olive, saya ingin Ya. bertanya, sejauh ini kira-kira kan dunia kerja dengan kampus materi-materi kuliahnya sudah sinkron tidak? Ya. Karena kan ada kendala katanya bahwa kadangkala dunia kampus kita kadangkala materi-materinya Tidak tidak ini tidak tidak sinkron applicated ya, dengan betul, betul. ini ya dengan Ya. Dunia kerja. Dunia kerja, Gimana iya. di UTSU? Iya. Contoh aja ya supaya saya Keren. Saya suka Iya, pertanyaannya iya. ini. Iya. Memang di UTSU, jadi kita ada peninjauan kurikulum. Iya, iya. Nah, barusan ini kita ada peninjauan kurikulum setiap 4 sampai 5 tahun kita harus ada peninjauan kurikulum. Nah, di peninjauan kurikulum ini nanti ada mata-mata kuliah kita mengundang stakeholder di situ. Salah satunya pemangku kepentingan pemerintah atau dari akademisi dan perusahaan atau industri perwakilan. Jadi yang kerja sama dengan kampus kan biasanya magang, mahasiswa magang di industri atau perusahaan tersebut. Nah, pada saat peninjauan kurikulum kita mengundang pihak industri untuk hadir. Jadi kira-kira mata kuliah apa yang dibutuhkan ini. Jadi kita ada peninjauan kurikulum, mata-mata kuliah mana yang akan diganti. Yang ini kalau bisa diisi mata kuliah yang seperti ini, e-commerce atau apa. Untuk manajemen ya. Iya, iya. Karena ini sangat dibutuhkan. Kita butuh karyawan yang menguasai ini. Jadi itu ditampung dan nanti ada penetapan kurikulum, masukan dari pihak stakeholder, pihak alumni dan mahasiswa juga ditampung ini ya. semua. Iya. Dan setelah ditetapkan, nanti masukan dari pihak industri yang paling juga dibutuhkan untuk perubahan kurikulumnya itu. Sehingga Jadi, cocok ya, sebenarnya dengan iya, jadi betul. misalnya dia jurusan manajemen. Iya. Mana-mana yang dibutuhkan sehingga memang Iya. applicatednya ini ya. Iya, dengan dunia jadi kita kerja. ada masukan dari dunia industri, dari perusahaan-perusahaan bahwa ada mata kuliah yang harus diupdate. Jadi jadi begitu juga ada di Fakultas Komunikasi, ada mata kuliah yang terkait jurnalistik dan lain-lain itu diupdate Diupdate semua. ya. Karena perkembangannya sekarang Iya, kan jadi memang memang dibutuhkan sekali. Jadi mata kuliah yang mungkin ada 2 mata kuliah yang sama, kita gabungkan jadi Iya, satu. iya. Begitu. Jadi Karena gini kan katanya sekarang ada mata kuliah yang seolah-olah hanya di dunia hanya di dunia kuliah hanya untuk tes tapi tidak relevan lagi dengan kebutuhan industri kebutuhan. atau perusahaan saat ini. Padahal Iya. kan yang dibutuhkan sebenarnya di dunia kuliah adalah perkuliahan atau perguruan tinggi adalah bagaimana itu bisa diaplikasikan di dunia kerja, di dunia Iya. nyata. Gitu ya. Iya, memang begitu. Jadi selain kita mengundang stakeholder, juga itu gunanya magang. Jadi mahasiswa sambil kuliah dia magang di dunia kerja. Nanti untuk sekarang terkait dengan kampus Merdeka, jadi itu mahasiswa bebas untuk diberikan kalau tidak salah 3 semester. Jadi dia menempuh pendidikan, dia magang di perusahaan dan nantinya dari perusahaan sendiri akan memberikan nilai. Jadi dia jadi sekarang lebih dipusatkan ke mahasiswa, ndak harus duduk kuliah, dosen mengajar, tidak. Itu mirip dengan dulu apa istilah KKN, sama. Iya. Jadi sama. jadi sekarang lebih update ya. Lebih update ya. Itu Jadi memang, diarahkan mungkin per jurusan ya, Iya, program studi. Oh Iya. ini manajemen berarti ya dia harus ke perkantoran Iya, atau perusahaan iya. ya. Jadi Ya. dan di UTSU sendiri banyak kita kerjasama dengan kantor-kantor perusahaan baik swasta maupun negeri juga ada. Jadi sangat dibutuhkan. Jadi baik kalau sipil dia arahnya ke kemana Ya. Jadi magang di situ memang betul-betul dia punya dan seperti yang saya jelaskan tadi di peninjauan kurikulum, jadi mana-mana kantor, perusahaan, dunia industri yang kerjasama dengan UTSU diundang. Jadi pada saat magang misalnya ya, kan ada penilaian dari industri. Iya. Mahasiswa ini dia hanya fokus di sini, dia nggak tahu keahlian atau keterampilan ini. Jadi ada catatan di mereka. Jadi pada saat nanti kita FGD dan juga kita mengundang untuk mereka kata ini kok cuma monoton di sini ya. Kalau bisa mahasiswanya diberi mata kuliah seperti ini supaya dia bisa skillnya ke sini begitu. Jadi dicatat dan itu akan disahkan pada saat penetapan kurikulum. Masukan yang diberikan oleh
dunia industri dan stakeholder. Ya, karena mereka yang ditampung. membutuhkan. Nanti mereka kayak menjadi user kan. Iya, betul. User, Pengguna ya, lulusan. pengguna. Yes, Artinya gini, betul. nanti kan dan nama perguruan tinggi itu juga yang jadi Iya. bagus. Artinya ternyata lulusan ini mampu Iya, menjawab tantangan. Iya, betul. Iya, iya. Dia menerima juga masukan dari perusahaan dan itu diterapkan bahwa terkait mata kuliah tadi yang kita bahas tadi seperti itu. Mem Olive, ini kan di dunia kerja kita kan tidak seperti yang lalu-lalu, mungkin kerja yang hanya bersifat kantoran yang harus ada gedung. Tapi pekerjaan mungkin kuliah sambil kerja ini kan sudah sangat luas ya, pekerjaannya ya. Ada pekerjaan perkantoran yang seperti perbincangan kita tadi di perusahaan, di kantor ya. Tapi ada kerja-kerja saat ini kan yang bersifat informal, kerja-kerja misalnya jual beli sesuatu yang hanya menggunakan fasilitas digital. Iya. Gimana dari pihak kampus juga merespons saat ini? Iya, memang kalau untuk itu tetap kampus mendukung dan update tentunya. Seperti mata kuliah yang arahnya ke digital, e-commerce dan lain-lain. Itu kan ada kaitannya dengan itu. Jadi mahasiswa lebih diarahkan lebih banyak praktek ke situ. Begitu juga mata kuliah yang seperti kewirausahaan, bukan hanya duduk saja. Wirausaha itu apa sih? Tapi memang betul-betul mahasiswa dari kuliah dia mungkin bisa membuat sesuatu atau membuat usaha yang tidak membutuhkan mahasiswa ditantang untuk membuat usaha yang tidak membutuhkan modal besar, tapi dia membaca peluang yang ada seperti yang tadi. Nah, itu ada kaitan dengan mata kuliah e-commerce juga. Jadi mahasiswa ditantang bukan hanya kamu dirikan usaha, tapi sudah seberapa besar pencapaian yang kamu dapat. Jadi pencapaiannya seperti apa. Dan ada beberapa mahasiswa yang justru mereka seperti yang tadi masalah contoh ya, jual online. Dia itu bukan hanya jual saja, tapi dia sudah bisa mempekerjakan adik-adik tingkatnya itu, mahasiswa yang semester yang baru. Dia kan semester di atas ya, semester 6 ya sekarang. Dia sudah bisa gandeng yang adik-adik mahasiswanya untuk bisa gabung. Jadi bisa buka cabang di mana. Kita kan jual, enggak perlu kantor istilahnya. Kita hanya intinya harus kreatif dan inovatif. Tapi mereka kadang-kadang dosen sampai kaget, wah sampai begitu ya itu pencapaian. Iya, karena apa? Dia punya kreativitas yang tinggi, dia suka berinovasi dan dia suka memanfaatkan peluang yang ada. Dari pihak kampus sendiri sangat mendukung tentunya. Jadi malah kampus memfasilitasi dengan pada saat ada kuliah umum, silakan atau di kelas atau apa, coba kamu ceritakan pengalaman kamu bisa sukses seperti ini padahal kamu masih kuliah. Untuk menginspirasi yang lain ya. Kiat-kiat kamu apa? Coba bagi ke adik-adik kelas, ke adik-adik tingkat supaya bisa. Dan dari situ yang lain termotivasi. Jadi kampus memfasilitasi di situ juga bahwa ini loh jadi contoh. Saling memberikan dorongan lewat. Ini jadi contoh dan itu ujung-ujungnya mahasiswa bisa mandiri. Mahasiswa mau dia kerja mandiri dalam arti dia berwirausaha atau dia kerja di kantor, tapi setidaknya ada yang memotivasi dia. Teman, bukan kalau dosen memang wajib memotivasi mahasiswa, tapi teman kuliah bisa memotivasi sesama teman itu kan jarang jadi contoh. Nah, di situ kampus memanfaatkan bahwa kalau dia sukses, jadikan dia contoh ke mahasiswa yang lain supaya mereka termotivasi. Kampus memfasilitasi seperti itu. Mem Olive, saya ingin tanya, ini kan mungkin kemarin ya waktu pandemi pasti kuliah secara daring. Saat ini pasca pandemi, masih pandemi sih saat ini ya, belum dicabut tapi sudah sangat longgar. Gimana perkuliahan di UTSU contohnya ya? Apakah sudah normal seperti ini atau ada yang berubah? Misalnya setelah ini ya sudah tidak full tatap muka tapi sudah ada daring atau hibrid atau gimana kebijakan kamu? Sebenarnya menarik sekali sih judul yang kita angkat hari ini adalah kerja sambil kuliah. Karena UTSU sebenarnya sebelum COVID juga, UTSU sebenarnya sudah menerapkan kuliah online. Kenapa? Karena membaca situasi yang ada bahwa banyak mahasiswa di UTSU yang sudah kerja atau pada saat dia masuk kuliah langsung dapat pekerjaan. Jadi kampus fleksibel dengan cara kalau dia duduk kuliah tatap muka, kadang-kadang kan dia nggak bisa fokus untuk
hadir setiap hari, kadang-kadang pekerjaannya. Tapi kalau dia kerja sambil kuliah, ada yang pengalaman mahasiswa saya sendiri, dia kerja di Gramedia. Jadi pada saat dia bisa, satu dia grup sudah ini iya yang Tribun. dia satu grup. Dia langsung hubungi. Tapi saya sarankan bahwa ya mahasiswa yang kuliah di data, yang kerja, yang sudah kerja di data, dan selain dari kampus juga memfasilitasi dengan kita rapat dengan dosen-dosen bahwa kita ini harus fleksibel, mahasiswa kita banyak yang kuliah, ya kan? Jadi Yang metode kerja ya, iya. metode yang kerja, metode seperti apa yang kita terapkan untuk kita sama-sama jalan. Ya. Dia tetap kuliah dan kerja tetap jalan. Nah, banyak dosen sebagian besar fleksibel dan paham akan hal itu. Nah, dari kita, dari kampus sendiri, dari mahasiswa sendiri, dia menghubungi sebelum dia masuk kuliah. Misalnya mata kuliah saya ya, mem, saya ada kerja ya, izin saya enggak apa-apa, saya ikut daring saja. Jadi pada saat dia kita kuliah tatap muka sebelum Covid, dia sudah ikut daring. Iya, walaupun ya hanya video call WA saja, kita tetap jalan. Jadi dia mendengarkan materi. Kadang-kadang kalau sekarang setelah Covid, pas pandemi juga kan, mem, izin saya lagi menangani, sedang berhadapan dengan customer, tapi saya pakai headset, jadi enggak apa-apa ya, saya matikan kamera. Jadi dia jujur kepada jadi dosen juga, jadi istilahnya kalau mahasiswa jujur tentang keadaan sebenarnya gimana dia lagi kerja, pasti kita sangat paham akan hal itu. Dan kondisi saat ini ya, teknologi saat ini sudah memungkinkan untuk itu kan ya. Iya, sudah lebih mendukung juga teknologi sekarang. Jadi kita dan UTSU masih ada yang offline, ada yang online. Biasanya kan kalau kita praktikum tidak mungkin, kadang-kadang tetap harus datang ke lab. Jadi ada hal-hal yang memang ini ya. Tapi ada mahasiswa juga yang pada saat jam praktikumnya dia tidak bisa hadir, dia bisa datang pulang. Jadi kampus sangat fleksibel lah istilahnya dalam hal ini. Jadi tidak harus jam sekian mahasiswa datang, kalau tidak yang penting dia sudah sampaikan sebelum kuliah bahwa atau praktek saya nggak bisa di jam segini, saya cuma bisa, atau dia nanti gabung di kelas yang lain, nggak apa-apa. Sangat fleksibel kalau kita di UTSU. Menarik ya, saat ini Tribuner, saat ini banyak kampus yang sangat fleksibel, yang secara terbuka memberi dorongan kepada para mahasiswa untuk kuliah sambil bekerja. Dan salah satu ya di UTSU tadi yang kita perbincangkan. Dan di saat ini yang memang banyak situasi yang mengharuskan para mahasiswa memang selain kuliah, dia juga harus bekerja. Dan seperti yang saya utarakan tadi, bincang-bincang dengan Mem Olive ini, bahwa teknologi kita sebenarnya kan sudah mendukung ya, sudah sangat mendukung. Apalagi kita sudah pernah mengalami mau tidak mau ketika pandemi di 2020 sampai ya katakanlah di awal-awal 2022 ini ya, dan 2022 ini kita masih menggunakan yang namanya daring atau online ya, online. Dan saat ini memang pasca pandemi memang sangat berubah di dunia kerja pun ya, di dunia kerja, apalagi di bidang komunikasi seperti di saat ini tentu daring, hibrid ya, hibrid. Ini hal-hal yang sudah sangat biasa, tinggal tentu bagaimana setiap kampus, setiap perguruan tinggi merespons merespons ini tentu dengan, kan poinnya adalah bagaimana kualitas daripada kegiatan belajar mengajar ini tidak berkurang. Mahasiswa bisa menyerap apa yang dikomunikasikan oleh dosen, dan mereka mampu menerjemahkan itu, diharapkan mereka mampu menerjemahkan ini ke dunia kerja. Seharusnya sesimpel itu, dan untuk itu ya kita bincang-bincang itu, kita sengaja mengangkat ya. Tadi kita sudah bicara manis-manisnya, tapi sudah sempat juga disentil bahwa ada sulitnya. Tidak semua mahasiswa kan dia mempunyai IQ yang memang tajam, yang ini sehingga membutuhkan juga
Tapi dikatakan tadi adalah yang terpenting adalah kejujuran dari Iya, mahasiswa. dan Kalau tekad juga, tekad ya, iya. kalau mahasiswa jujur, maka dosen itu akan mungkin ya akan memberikan ini ya, memberikan Fleksibel, kemudahan-kemudahan, iya. memberikan tawaran-tawaran solusi sehingga dia tidak kesulitan, mahasiswa tidak kesulitan ketika mengikuti Iya, kuliah, iya, perkuliahan ya, heeh. perkuliahan. Dan kita sudah di waktu ini panjang sekali Tribuners kalau kita bincang-bincang ya, kita bincang-bincang, tapi kita dibatasi juga oleh waktu ya dalam bincang-bincang ini. Tapi sebelumnya saya ingin ke Olive. Olive, ini di UTSU tadi dikatakan banyak mahasiswa yang sudah kerja kemudian kuliah atau kuliah sambil kerja. Kalau Olive melihat apakah banyak mahasiswa yang terganggu atau enjoy saja atau gimana? Ya, justru mahasiswa dia jalan beriringan, dia enjoy karena dia punya tekad di sini. Dia punya tekad bahwa saya tidak bukan hanya lulus langsung menyandang gelar sarjana, tapi ada skill kemampuan yang saya bawa. Jadi justru dia enjoy dan dia bangga saat dia selesai, karena pada saat dia kuliah dia bisa sambil kerja, pada saat dia sudah sarjana penyesuaiannya karirnya istilahnya pengembangan karirnya lebih istilahnya lebih baik karena ya. didukung dengan dia sudah S1 pastinya. Jadi di situ, dan dia punya kepercayaan yang tinggi karena dia sudah bangun tekadnya itu dari dia awal dia kuliah dan dia sudah bekerja, tekadnya sudah ada di situ, dia mentalnya sudah terlatih di situ. Dan pada saat bekerja pun dia istilahnya dia sudah punya pengalaman lah istilahnya di situ, dia sudah, dan mereka sangat enjoy, tidak merasa tertekan karena dia dari awal niat dari dirinya dia sendiri, dari diri dia sendiri bahwa saya ingin kerja sambil kuliah. Jadi dari niat itu pada saat dia kuliah ya dia bawanya dengan enjoy ya, tidak terbeban karena memang Iya. sudah dalam planningnya Iya, dia ya, dia sudah memplanning bahasa iya, ini ya, dan dia sudah punya tekad untuk itu. Iya. Dan Olive, karena waktu juga Iya. sangat singkat ya, saya ingin tanya dulu terkait ini Kaprodi ketua program studi manajemen ya, Iya. dalam usia yang masih muda saya lihat. Boleh tidak diceritakan sedikit gimana kemudian memang cita-cita menjadi dosen atau gimana, boleh? Ini profil Sebenarnya ya. Ya. Sebenarnya tidak pernah terbayang untuk menjadi dosen. Saya selesai S1, saya kerja di salah satu bank swasta. Tapi saya resign, saya lebih pilih kok saya ingin jadi guru. Iya, saya menjadi guru di salah satu SMK negeri di Mitra sana, Minahasa Tenggara. Ya. Dan pada saat itu saya direkomendasikan untuk lanjut S2. Pada saat lanjut S2 sementara kuliah saya ditawarkan untuk mengajar di UTSU. Jadi saya sementara kuliah S2 langsung ditawarkan mengajar di UTSU. Dan setelah selesai sampai sekarang. Jadi dari tahun 2014 sampai sekarang saya dosen di UTSU, dan sekarang saya sementara menempuh pendidikan S3 di Unima. Jadi kuliah sambil kerja juga ya. Jadi didalami juga ya sendiri ya gimana. Tapi saya membiayai sendiri kuliah saya dari S1, S2 dan S3. Karena apa? Tekad dalam diri. Waktu saya kuliah S1 dulu, saya tidak mau membebani orang tua. Saya ingin kerja. Nah, di saat itu saya kuliah S1, saya kuliah sambil kerja. Dalam arti kerja mandiri, saya buka konter sendiri. Ya. Dulu tahun 2007-2008 belum ada isi pulsa via ATM dan lain-lain kan, harus ke konter kan. Dan saya manfaatkan itu. Jadi daripada saya kos saya tidak dapat, saya kontrak hanya kecil saja tapi di depan jalan, dan biayanya saya lihat, saya tanya-tanya dulu, jadi manage dulu keuangan, modal segini bisa tidak dapat kontrakan. Saya bisa, dan saya kuliah di Unima itu kuliah memang di kelas, jadi tidak boleh istilahnya saya harus manage waktu, berarti saya buka konter pulang kuliah jam 2, kadang-kadang jam 3 sampai malam. Dan itu bisa membiayai kuliah saya.
saya selesai kuliah sambil kerja, dan berarti saya kerja mandiri Kerja ya, mandiri, berwirausaha. Nah, di situ saya juga kuliah S2 seperti itu. Dan S3 pun jadi kerja sambil kuliah masih ada. Tekad itu dilatih dari saya S1 dulu sampai sekarang. Jadi Terbiasa kuliah ya. sambil kerja. Iya, begitu. Jadi yang penting punya tekad lah dalam diri. Apapun yang ingin kita gapai pasti Pasti, kita ya, akan ya. gapai. Yang penting Dan punya sekarang tekad. sebenarnya ya, kuliah kemudian kerja, bahkan kerja bukan hanya satu pekerjaan ya, Iya, bisa ada beberapa. Iya. dua tiga pekerjaan dia bisa ini ya, Iya, bisa di yang, handle yang sebenarnya ya. penting kita tahu manage. Jadi pekerjaan saya juga sebagai translator di Compassion, saya bisa, dan itu sambil kerja kalau ada waktu senggang saya bisa buka untuk mentranslate surat, dan itu bisa memberikan income ke saya setiap bulan loh. Jadi kita yang penting kita manage dan lihat peluang ini bisa saya ambil tanpa mengganggu kuliah Kuliah saya saya. atau pekerjaan saya yang lain, seperti itu. Jadi kita pintar-pintar melihat peluang yang ada dan Yang bisa ada. manage itu. Ya. Dan Tribuners, seperti biasa ya, sebelum saya nutup akan bincang-bincang, harus ditutup ya ini karena memang Habis. waktu ya, karena memang waktu kita bincang-bincang ini dibatasi, jadi saya harus menutup. Dan seperti biasa sebelum kita closing, boleh ada closing statement dari Mem Olive terkait ya bagaimana mendorong mahasiswa untuk kerja sambil kuliah dan sukses tentunya. Yes. Nah, gimana? Silakan. Oke, Tribuners, istilah kerja sambil kuliah itu yes, betul, bisa pasti. Kenapa? Yang penting kita punya tekad. Tekad dalam diri bahwa bukan hanya knowledge saja, tapi harus punya skill. Jadi itu bisa kita dapat, bisa seiring, bisa jalan bersama, bisa kita dapat. Yang penting kita punya tekad dalam diri bahwa orang lain bisa, kok saya tidak bisa. Ya. Itu aja. Punya tekad, semangat, dan bisa memanage. Tekad, semangat, dan bisa Tahu manage ya, manage, tahu yes. manage ya. Dan Tribuners, tentu demikian ya bincang-bincang kita dengan tema kuliah sambil kerja. Dan saya kira sangat menarik apa yang diperbincangkan ini, dan tentunya ini hanya memberikan stimulan kepada Tribuners bahwa bisa. Kalau mau ditanya banyaknya pengalaman ke Mem Olive dan hal yang lain, tentu waktu kita tidak akan cukup. Tapi sekali lagi tentu saya Asyuli Bintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Mem Olive Oro, SPD MPD, yang merupakan Kaprodi Manajemen UTSU. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.